Halo sahabat Bepom, kembali lagi bersama kami di Esensi Edukasi Seru dan Berisi bersama Balai Pom di Batam. Baiklah, kali ini bersama saya Fitria dan juga saya Bintang. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat sertifikat CPPOB. Karena sebelumnya kita telah mempelajari cara membuat akun di OSS. Untuk itu, kita akan lanjut ke tahapan cara pengajuan sertifikatnya. Baiklah, mari kita simak video berikut ini. Halo, selamat pagi Bu Nini. Saya Bintang, petugas layanan hari ini. Izinkan saya memandu melalui telepon ya Bu. Karena Ibu sudah berhasil menyelesaikan tahap pengajuan perizinan berusaha UMKU, maka kita selanjutnya akan masuk ke tahapan pembuatan akun esertif, serta pengajuan sertifikat CPPOB-nya. Silakan Ibu masuk terlebih dahulu ke website esertifikasi.pom.go.id. Nanti ketika sudah berhasil masuk ke website, akan ada menu pendaftaran. Silakan diklik dan akan muncul kolom permintaan NIB. Silakan Ibu isikan NIB atau nomor izin berusaha yang Ibu miliki pada kolom yang tersedia. Jika sudah berhasil, maka akan muncul tampilan pendaftaran perusahaan yang dimana pada tampilan ini Ibu diminta untuk mengisi data industri sesuai dengan data yang Ibu miliki, baik itu nama industri, NPWP, bidang usaha, dan lain sebagainya. Silakan Ibu isi sesuai dengan data perusahaan Ibu. Untuk nama industri, mohon untuk diisi secara lengkap tanpa singkatan. Lalu, untuk komoditi industrinya, silakan dipilih sesuai dengan komoditi yang Ibu miliki. Jadi, boleh lebih dari satu. Untuk email penanggung jawab, mohon dapat diisi dengan email penanggung jawab yang aktif, karena nanti username dan password akan dikirimkan melalui email penanggung jawab tersebut. Begitu juga dengan nomor telepon, mohon dapat dituliskan dengan nomor handphone atau nomor telepon yang masih aktif. Silahkan diisi semua, lalu setelah Ibu pastikan terisi, silakan masukkan kode keamanan dan klik daftar sekarang. Nah, setelah itu silahkan kita tunggu dulu. Ibu tunggu dulu sampai verifikasi akun Ibu berhasil. Apabila sudah terverifikasi, maka kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu ke tahap pelengkapan data. Silakan login melalui alamat website yang sama di esertifikasi.pom.go.id, kemudian masukkan username dan passwordnya yang sudah Ibu terima di email, dan di menu akun saya, klik profil perusahaan. Akan ada 7 tab yang harus Ibu isi, mulai dari data industri sampai ke izin. Silahkan diisi setiap tab yang ada secara lengkap. Ketika Ibu sudah melengkapi data industri, silahkan dilanjutkan ke data penanggung jawab. Nah, begitu juga dengan data daftar pabrik dan lain sebagainya. Silakan dilengkapi hingga tab terakhir. Jika semua tab sudah terisi, sudah dipastikan terisi, maka selanjutnya Ibu boleh menunggu terlebih dahulu sampai data perusahaan yang Ibu isikan itu terverifikasi dan Ibu diperbolehkan untuk mengajukan sertifikat CPPOB. Nah, untuk cara pengajuan sertifikatnya nanti,
silahkan Ibu login melalui username dan password yang sama. Akan ada jenis pengajuan CPPOB untuk pendaftaran. Nah, silahkan Ibu pilih yang pangan, karena di pangan itu akan ada sertifikat, ada CPPOB untuk pendaftaran dan SMKPO. Nah, pilih yang CPPOB untuk pendaftaran. Ketika Ibu sudah mengklik tombol CPPOB untuk pendaftaran, Ibu akan dialihkan pada data pengajuan CPPOB untuk pendaftaran. Di sana akan diminta beberapa hal seperti data industrinya, kemudian data sediaan. Jika sudah lengkap, akan ada tombol berikutnya pada bagian bawah data sediaan. Silakan diupload semua dokumen yang dibutuhkan. Jika semua tab telah terisi, selanjutnya Ibu boleh menunggu terlebih dahulu agar data-data yang telah Ibu masukkan terverifikasi oleh verifikator. Jika telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap, Ibu boleh login ke e-sertifikasi.pom.go.id untuk melanjutkan penguploadan dokumen dan pengajuan sertifikat CPPOB. Nah, jika nanti dinyatakan belum lengkap dan butuh data tambahan terkait perusahaan, biasanya akan dikirimkan permintaan perbaikan melalui email yang Ibu gunakan sebagai data perusahaan Ibu. Jadi, pastikan alamat email yang Ibu tuliskan adalah alamat email yang aktif. Selanjutnya, misalkan datanya Ibu sudah terverifikasi nih, maka selanjutnya kita login kembali di alamat website e-sertifikasi.pom.go.id untuk melanjutkan penguploadan berkas dan untuk mengajukan sertifikat CPPOB. Ya, jadi silahkan dimajukan CPPOB untuk pendaftarannya, kemudian data jenis pangannya. Nah, di sana akan ada dokumen yang harus Ibu upload seperti peta lokasi, denah bangunan, panduan mutu, deskripsi pangan, alur proses produksi. Nah, semua berkas itu Ibu upload sesuai dengan nama-namanya. Jadi, misalnya Ibu klik tambah dokumen, lalu Ibu pilih peta lokasi sarana, lalu browsing lah dokumennya, dan begitu selanjutnya sampai semua syarat yang ada pada website yang diminta ini terlengkapi semua. Jika proses penguploadan gagal, maka boleh dicek kembali Bu, apakah format dokumennya adalah PDF. Lalu ukuran maksimalnya hanya 10 MB. Sebelum Ibu mengirim surat permohonannya, mohon untuk dapat dicek terlebih dahulu dokumen-dokumen yang telah diupload. Jika masih ada dokumen yang belum terupload, silahkan klik tambah dokumen dan kita tambahkan dulu dokumen yang belum diupload tersebut. Nanti kalau sudah yakin semuanya terupload dan sudah benar, silahkan klik kirim surat permohonan. Nanti akan muncul notifikasi, silahkan dituliskan nomor suratnya, lalu tanggal suratnya, lalu klik kirim surat permohonan. Untuk memastikan apakah pengajuan Ibu sudah masuk, Ibu silahkan buka halaman beranda. Nanti di sana akan muncul tampilan pengajuan-pengajuan yang telah Ibu ajukan. Ya, sekarang kan sudah muncul tuh Bu di bagian status persetujuannya pada tampilan pengajuan seperti itu. Nah, jadi untuk melihat progresnya nanti Ibu juga bukanya di halaman beranda ya Bu, untuk tahu apakah dia revisi atau sudah disetujui seperti itu. Itu ada tampilannya di beranda. Baik, sementara ini kita harus menunggu dulu ya Bu, karena kan Ibu tadi baru saja membuat akun. Kita tunggu hasil verifikasinya dari verifikator. Nanti setelah dapat username dan password, kita bisa login lagi untuk melengkapi data perusahaan dan mengajukan sertifikatnya. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Kalau misalnya nanti ada yang ingin ditanyakan kembali atau masih ragu, silahkan hubungi nomor layanan Balai POM di Batam. Baik, terima kasih Bu. Selamat pagi.